Episode 4346-4350. Mansetnya kaku, lutut dan siku juga ditutupi dengan baju besi lembut, dan kakinya adalah sepasang sepatu bot cian ringan. Ini adalah perubahan yang tidak terlihat. Seperangkat pakaian bela diri yang dikenakan pada Muyun ini membuat Muyun semakin halus dan garang. Meskipun ini bukan penampilan aslinya, mengenakan pakaian padanya sangat meningkatkan temperamen Muyun dan terlihat lebih mewah. Jepit rambut hijau diikatkan pada sanggul. Pada saat ini, pakaian militer biru tua telah kilau kemasan muda di tepi kerah miring. Setelah dimarahi satu persatu, Muyun melihat di baju besi Kaisar Xuanwu di depannya. Setetes esensi menyatu dan segumpal jiwa masuk. Baju besi Kaisar Xuanwu berubah menjadi pakaian bela diri berwarna biru tua, yang jatuh ke tubuh Muyun dan secara otomatis disesuaikan dengan tubuh Muyun. Namun, sejak Gai pergi, itu menunjukkan bahwa tempat ini jelas tidak sederhana. Brengsek, kenapa tidakkah kamu membawanya bersamamu? Beri dia sup untuk diminum, orang ini pergi makan sendirian lagi. Benar-benar hilang, bahkan meneriakkan beberapa patah kata untuk memastikan Gai benar-benar pergi. Muyun tidak punya pilihan selain tersenyum pahit. Satu, yang lama. Seorang bajingan, sebuah kata jatuh, dan suara itu menghilang, kata-kata Gai terucap dan berkata lagi, selanjutnya, hati-hati, Ruan Liulian dari klan Suiling. Pada saat kritis, carilah bantuannya. Aku pergi duluan, aku bilang, aku tidak tahu. Saya hanya berpikir secara samar-samar bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Apa gunanya mengkhawatirkan hal ini sekarang? Melangkahlah melintasi alam penyegel surga dan raih kekuatan gelar Kaisar dan Tuhan. Pikirkan ini lagi. Muyun segera melompat berdiri dan berkata, Gai, apakah kamu memikirkan sesuatu? Katakan padaku, beritahu aku. Jangan bercanda, saudara. Sial. Muyun mata menatap saat ini. Gai kemudian berkata, banyak hal yang tidak dapat diketahui sampai saya bangun dan pulih secara perlahan. Namun, Tianyi, jangan menyerah pada Diming, karena tidak baik mengatakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Apakah yang aku katakan itu benar? Sudah kubilang padamu bahwa Li Changlan adalah kakekmu. Apakah kamu percaya? Tidak ada jalan napas yang baik. Apa maksudmu? Bukankah kamu sudah memberitahuku hal itu? Muyun berkata langsung. Ketika saya menggunakan nama samaran Yunxing, saya berada di perbatasan Liuyue. Beberapa waktu lalu, apa yang terjadi di perbatasan Liuyuelo? Sebenarnya, ada satu hal lagi yang saya tidak memberitahumu. Apalagi selama ini dia menghabiskan waktu bersama Gunanwan dan Li Xiuwen, mereka sebenarnya tidak memiliki pikiran buruk, tetapi meskipun mereka kuat, mereka tidak memiliki pendukung dan hanya bisa bergabung dengan Sekte Tianmo. Ini juga alasan mengapa Muyun ingin menang atas Gunanwan. Sebenarnya, alasan mengapa Muyun bersedia memenangkan hati Gunanwan adalah dia benar-benar berpikiran sederhana. Dia berlari untuk hidup dan mati bersamanya untuk pertama kalinya dan mengungkapkan rahasianya. Jelas sekali, dia tidak punya hati. Gunanwan mengangguk, kata Muyun langsung, jangan khawatir. Ini tidak bisa dihindari. Kau tahu, aku punya batu darah berharga di dalamnya tubuhku. Terkadang, batu darah ini bisa melahap darah dan darahku sendiri. Kuharap kakak Yun bisa menyelamatkanku ketika aku tidak bisa mengendalikannya. Katakan, namun, aku juga punya permintaan yang tidak baik. Muyun memandang Gunanwan dan berkata sambil tersenyum, oke. Kemudian, kami menemukan Li Xiuwen. Kami bertiga keluar dari dunia bersama-sama. Setelah beberapa saat, Gunanwan bereaksi dan berkata, Saudara Yun, saya sudah memikirkannya sudah berakhir. Jika Anda meninggalkan Sekte Tianmo, saya tidak bisa tinggal. Aku akan tinggal bersamamu saja. Muyun menepuk Gunanwan di bahunya dan berkata sambil tersenyum, hanya ada beberapa peluang kecil. Tidak ada. Gunanwan sempat bingung beberapa saat. Kamu, Muyun berkata sambil tersenyum, sangat tampan. Apakah kamu tergila-gila padaku? Aku tidak suka laki-laki. Ada apa? Gunanwan melihat Muyun muncul dan hendak berbicara, tetapi ketika dia melihat ke arah Muyun, dia sedikit terkejut. Saudara Yun, singkirkan baju besi itu dan ubah menjadi satu set pakaian bela diri berwarna biru tua. Muyun perlahan melangkah keluar dari gua. Selain pakaian dewa kuning pucat, Muyun merasa sekarang dia harus membiarkan Feng Tianjing membunuhnya lagi. Dia tidak bergerak. Saya khawatir sulit bagi satu sama lain untuk membunuhnya. Kaisar Xuanwu baju besi.
Wanereti, Mu Yun tersenyum. Tak terduga, seperangkat pakaian ini langsung membuat temperamen Mu Yun sangat berbeda. Seorang pria bergantung pada pakaiannya dan seekor kuda di pelananya. Nak, Dewa Perang. Kecuali suatu hari dia kembali ke surga ke-7, atau surga ke-9, atau reruntuhan suci Xiaoyao, dia akan menceritakan keseluruhan ceritanya, sepanjang perjalanan, pegunungan yang terus-menerus semakin tinggi. Di antara pegunungan tinggi, bahkan terdengar auman binatang yang dalam. Ketika mereka masuk jauh, di depan mereka, terjadi ledakan menderu di pegunungan dan hutan yang megah. Pada saat ini, mereka pergi dari sini bersama-sama dan menuju ke tempat terdalam di dunia rahasia. Orang ini sungguh luar biasa. Jika dia mengikuti Mu Yun, Gunanwan merasa dia memiliki kemungkinan besar untuk menghidupkan kembali keluarganya. Mu Yun, yang mampu membunuh orang paling penting di Feng Tianjing, lebih kuat dari Li Xiwen. Kekuatan Mu Yun tidak perlu diragukan lagi. Pada saat ini, Gunanwan juga mengangguk. Gunanwan mengangguk. Mu Yun melangkah keluar, mengepalkan tinjunya dan berkata, orang-orang itu ingin membunuhku, tapi aku juga ingin membunuh mereka. Sungguh menakjubkan di sini. Menurutku, aku belum mati. Orang-orang dari Sekte Tianmo dan Li Mingxuan telah tiba. Selanjutnya, mari kita bertengkar baik-baik. Sekarang bukan waktunya mengatakannya, dia adalah Mu Yun. Ini bukan waktunya untuk memberitahu Gunanwan, tapi Mu Yun merasa kasihan. Saat ini, mereka menyebar dada bahagia mereka, tapi mereka tampak sedikit lebih dekat. Yah, kamu juga, kamu juga. Gunanwan langsung berkata, sebenarnya, ketika saya melihat Anda, saya melihat bahwa Anda bertemu dengan surga tersegel dari keluarga Su dan keluarga Lu. Saya tidak panik sama sekali. Aku tahu kamu adalah orang yang luar biasa. Aku percaya, kamu tidak bisa percaya itu. Di masa depan, kita akan memiliki kesempatan untuk pergi ke lingkaran bulan. Maka kamu akan tahu apakah yang aku katakan itu benar atau salah. Gunanwan memandang Mu Yun dengan tatapan bosan dan terkejut. Mu Yun berkata lagi, sebenarnya aku yang melakukan semua ini. Sekarang, Lang Huan dengarkan aku. Itu benar. Sayangnya, pola batas yang dapat dipadatkan Mu Yun sekarang hanya 900.000 cara. Jika arai ini ditampilkan dengan hampir 1 juta pola batas Tao, keseluruhan arai, membunuh dan memotong 7 lapisan surga, tidak menjadi masalah, dan juga akan menyebabkan gangguan bagi mereka yang menyegel surga, level 8 kelas atas arai, 7 bintang, 8 diagram, dan 9 susunan pedang. Mo Xuantian, kurang dari, span lebih besar dari Gunanwan mengangguk. Bagus, Mu Yun berkata lagi, nanti, saya akan menggunakan arai untuk mengganggu mereka. Anda menunda para ahli dalam memotong langit. Aku akan membunuh Mo Xuantian, dan Li Xiwen akan menangani Anzong. Saat aku membunuh Mo Xuantian, aku akan membunuh Anzong. Tunggu, Saudara Yun. Tetapi sekarang, dengan satu tinta lagi Xuantian. Sulit untuk melarikan diri, katakan, kedua orang ini adalah orang kuat yang sangat mementingkan surga. Andai saja seorang Zong, dengan kekuatannya, Mu Yun, dan Li Xiwen, tidak sulit untuk melarikan diri, Anzong. Tetapi saat ini, Mo Xuantian membawa 5 orang dan berdiri di samping. Dia hanya melihat kegembiraannya dan sepertinya tidak berencana untuk bergerak. Dengan itu, Mu Yun menunjuk ke suatu arah. Dia melihat tinta Xuantian dari keluarga naga Heishui yang tertarik oleh Li Qingfu juga ada di sini. Mu Yun melihat sekeliling dan berkata, lihat ke sana. Jangan khawatir, Gunanwan baru saja hendak membunuh, tapi Mu Yun menghentikannya. Saudara Xiwen dalam masalah. Orang-orang Li Mingxuan, Istana Keiyang, Anzong, total ada 7 orang, dengan 1 pemimpin. Mu Yun dan Gunanwan bukanlah orang asing. Saat ini, melihat Li Xiwen muncul di sini, Mu Yun dan Gunanwan menjadi bingung. Pada hari itu, mereka diawasi oleh Su Zong bersama dengan Putri Mo Xuan. Mu Yun dan Gunanwan pergi bersama Li Xiwen, yang menjerat Su Zong dan berpisah dari mereka. Li Xiwen, kenapa kamu ada di sini? Hampir di saat yang bersamaan, mereka berbicara. Li Xiwen, saat mereka stabil, mereka berdiri di atas batu yang ditinggikan di tempat yang tinggi, gunung. Ke depan, mereka mengangkat alis dan mengubah penampilan mereka. Di dunia rahasia ini, dunia memiliki urat nadinya sendiri dan kekuatan batas yang kaya. Tak perlu dikatakan lagi, stabilitas ruang angkasa lebih kuat dibandingkan dengan dunia Changlan. Meski merupakan dunia yang dominan,
meski fluktuasinya masih besar, namun tidak sebesar guncangan bumi dan guncangan gunung. Raungannya semakin jelas. Panah hitam ditembakkan ke arah Mu Yun dalam sekejap. Yunmu, Mu Yun memandang Mo Xuantian dengan pedangnya. Pada saat ini, barisan besar pecah. Gunanwan terletak di antara pemotongan digital Tianjing, dan 7 kekuatan pemotongan Tianjing pecah. Setelah percakapan singkat, Li Xiwen meminum dan menghentikan Anzong dalam sekejap. Baiklah, Xiwen, kamu tidak melakukannya, kan? Anzong adalah anggota Istana Kaeyang. Meskipun mereka semua sangat mementingkan surga, dia lebih baik darinya. Li Xiwen merasa lega melihat Mu Yun dan Gunanwan muncul. Anhui Selatan, Yunxing, bom momentum teror pecah saat ini, gosip. Anzong tampak dingin, bersenandung, dan langsung melangkah keluar. Yunmu, wajah Anzong menjadi dingin ketika mendengar pidatonya. Pada saat ini, wajah Mo Xuantian menunduk dan menatap Mu Yun, itu Yun King. Tidak, Yunmu. Ini dan itu adalah susunan batasnya. Suara gemuruh pecah, bergantung tinggi-tinggi, 9 pedang. 7 bintang. Pada saat ini, bumi di sekitarnya terus bergemuruh, oleh karena itu, dia mengambil alih memimpin dalam menyerang Mo Xuantian. Mu Yun tahu betul bahwa jika dia menyelamatkan Li Xiwen, Mo Xuantian tidak akan membiarkan dirinya pergi ketika dia melihat dirinya muncul. Apa yang terjadi? Pada saat ini, orang-orang yang mengikuti Anzong juga berhati-hati satu demi satu. Dengan omelan marah, Mo Xuantian melangkah keluar dan mengumpulkan ki jahat di tubuhnya. Bajingan, pada saat ini, Mo Xuantian, wajahnya berubah drastis. 1 pedang dapat membunuh 7 orang di surga. Pedang itu, dikombinasikan dengan 6 pedang palsu tubuh, dipadatkan dengan tubuh Wan Erei dan langsung memotong kepalanya. Ketika sebuah pedang keluar, 7 penebang berat di samping Mo Xuantian segera bereaksi, tetapi sudah terlambat. Potongan pedang abadi Yulei. Mu Yun tiba-tiba muncul, memegang pedang Huangxuan dan memotongnya dengan 1 pedang. Tidak lama kemudian, teriakan terdengar. Bunuh, Gunanwan. Seluruh tubuh Mu Yun penuh kekuatan, dan pola batas Tao bermunculan. Dengan kekuatan Mu Yun susunannya saat ini, tidak masalah untuk memotong dan mematikan 5 aspek surga. Jika Anda memblokir 6 dan 7 aspek surga, Anda dapat melakukannya, tetapi tidak ada efek pemblokiran pada penutupan surga. Di permukaan tubuhnya, sinar kedua secara bertahap muncul pada sinar guntur, permukaan tubuh Mu Yun, tubuh Wan Erlei, memadatkan cahaya dan menang. Pada saat ini, guntur berkumpul di pedang, 6 tubuh pedang palsu, keterampilan pedang meningkat. Pedang guntur dihancurkan. Pada saat ini, Mu Yun lebih agresif dan tidak takut. Saat pedang Qi menyentuh cakar naga, kekosongan terkoyak dalam sekejap, dan nafas mengerikan di sekitarnya pun keluar. Dalam sekejap, 2 cakar naga hitam menerobos udara dan menyerbu langsung ke Mu Yun. Cakar naga air hitam. Bagaimanapun, Mo Xuantian adalah tempat yang penting untuk menyegel surga. Dia juga seekor naga. Ia terlahir dengan tubuh yang kuat. Saat ini, dia memegang tangannya. Kamu ingin mati. Pedang itu sekuat guntur dan momentumnya seperti pelangi. Ia menembus udara dalam sekejap dan mendatangi Mo Xuantian. Pedang guntur patah. Keluarlah. Mu Yun memegang pedang Kaisar Xuan dan potonglah saat ini. Boom, terlalu merepotkan untuk dibunuh alam surga tersegel sebelumnya. Sekarang, meskipun wilayahnya belum ditingkatkan, akan lebih mudah untuk membunuhmu. Dalam sekejap, armor biru tua dan guntur memenuhi seluruh tubuh Mu Yun, armor Kaisar Xuanwu. Wanereti, Mu Yun juga penuh perang saat ini. Mendengar ini, Mo Xuantian benar-benar marah. Dia meminumnya dan melangkah keluar. Momentum di tubuhnya meledak dalam sekejap. Kamu ingin mati, Mu Yun berkata lagi. Klan naga yang paling kuat adalah 10 klan naga teratas. Jika Anda berasal dari 10 klan naga teratas, mereka akan takut pada Anda. Apa klan naga kecil Heishui itu? Mereka tidak takut padamu, aku, dan kamu. Kamu, Mu Yun berkata sambil tersenyum, sesuai dengan kekuatan Heishui-mu keluarga naga, posisimu di batas naga sama seperti kekuatan kelas 1 yang lemah di Changlan. Kamu mempunyai wajah yang besar dan merasa sangat kuat. Klan naga air hitam, mereka tidak berani. Mo Xuantian berkata dengan tenang, saya adalah pangeran dari keluarga naga Heishui. Siapa yang berani menyentuhku? Kalau begitu aku akan membunuhmu demi krustasea Xuanwu. Mo Xuantian berkata sambil tersenyum, Putri Xuan dan Li Mingxuan mencarimu untuk dibunuh. Anda, selain itu, orang-orang dari keluarga Feng dan keluarga Li juga mencari Anda.
Jika kamu memberiku Cangkang Xuanwu demi Cangkang Xuanwu, setidaknya beberapa orang akan membunuhmu. Mengapa? Mengapa memberikannya padamu? Mu Yun tersenyum dan berkata, dua garis guntur. Tanda berkembangnya tubuh guntur yang memudar adalah kondensasi pola guntur. Satu pola guntur menggandakan laju pertumbuhan, dan dua pola guntur melipat gandakan laju pertumbuhan. Saat menghadapi pemotongan langit, dia dihancurkan sampai mati, tapi sekarang, Mu Yun lebih unggul, pegang pedang di tangan kananmu dan kumpulkan anak panah di tangan kirimu. Panah petir, pedang petir hancur. Pada saat ini, Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya dan pedang Kaisar Xuan pecah. Mu Yun langsung berteriak, apakah kamu pantas membunuhku? Ada banyak omong kosong. Apakah kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu? Aku hanya tidak ingin merampok hidupmu dengan Sekte Tianmo dan Li Mingxuan. Mo Xuantian berteriak, serahkan karapas basaltiknya. Aku akan menghindarkanmu dari kematian. Jika kamu keras kepala, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Yunmu, kamu ingin mati. Serangannya adalah hancur oleh serangan Mu Yun. Bahkan sebelum mencapai Mu Yun, dia dilawan oleh baju besi dan guntur, wajah Mo Xuantian memucat, tubuhnya mundur, dan seteguk darah. Muncrat, ledakan besar terdengar saat ini, bam telapak tangannya terbuka dan potong secara horizontal. Gunturnya padat dan berubah menjadi aura yang mengerikan. Dalam sekejap, kekosongan itu terkoyak. Dari ukuran telapak tangannya hingga tubuh Mo Xuantian, itu telah berubah menjadi pisau sepanjang 100 sang, dan bilahnya jatuh. Pisau petir, bagaimana mungkin? Kesenjangan yang jelas ini membuat Mo Xuantian sulit untuk tenang turun sejenak. Pada saat ini, Mo Xuantian merasa bahwa Mu Yun yang berdiri di depannya tidak seperti memotong langit, tetapi seperti menyegel langit, pemboman petir, pedang panjang terpotong. Mu Yun tidak takut menghadapi surga yang tersegel. 5 hari pemotongan berat hari ini adalah beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Formula pedang Tianyan Yulei dapat meningkatkan tubuh pedang Mu Yun menjadi 6 penempaan dan menggandakan kekuatan ledakannya. Rumus sebenarnya dari 10.000 guntur dapat meningkatkan pola guntur dan meningkatkannya kekuatan. Bum guntur berubah menjadi singa. Pada saat ini, ia meraung, mengaum, dan berlari langsung ke Mo Xuantian. Dengan raungan, Mu Yun meninju. Ledakan guntur. 2 garis guntur meledak. Di tahap kedua memotong langit, Mu Yun memadatkan pola guntur. Sekarang sudah mencapai tahap kelima. Pola guntur kedua juga memadat saat digabungkan dengan baju besi Kaisar Xuanwu beberapa hari yang lalu. Saat itu, Lei Di juga menjadi Lei Di yang dihormati oleh ribuan orang. Makna mendalam Lei Fu adalah dasar dari promosi Waner Leiti. Hanya ketika Waner Leiti memadatkan 9 pola guntur barulah ia bisa disebut tak terkalahkan. Mu Yun berlari keluar dan langsung menikam An Zong dengan pedang. Pada saat ini, An Zong menekan Li Xiuwen, sementara Gunanwan mampu bertahan dengan lebih dari selusin orang yang memotong langit yang dibawa oleh An Zong dan Mo Xuantian. Saat ini, Mu Yun melirik ke sisi lain, naga ilahi, yang menyegel surga, adalah kekuatan yang sangat kuat, yang dapat membantunya berkembang, dan tubuh naga Mo Xuantian dapat membantunya berubah menjadi naga yang lebih kuat. Dengan telapak tangannya, Mu Yun menyingkirkan tinta tubuh naga Xuan dan kerannya. Hal ini membuat 5 kekuatan ledakan Mu Yun dalam memotong langit tidak kalah dengan dalam menyegel langit, pertahanan baju besi kekaisaran. Tubuh guntur meningkat. Kombinasi Wan Lei Zhenjue dan Tianyan Yulei Jianjue membuatnya unggul dalam menghadapi penyegelan surga. Mu Yun melihat tubuh itu dan tidak berkata apa-apa. Naga besar itu tubuhnya jatuh ke tanah saat ini. Menderu dan memekakkan telinga, semua orang melihat kepala naga langsung dipotong dan dilarikan oleh pedang Huang Xuan. Sebuah pedang jatuh dan momentum yang mengerikan terjadi. Yulei Zun Jianfeng. Pada saat ini, Mu Yun mengangkat pedangnya dan memotongnya di udara. Tubuh Mo Xuantian dilumpuhkan oleh guntur dan gemetar terus-menerus. Dalam sekejap, tutupi, setelah meminum sepatah kata pun, Mu Yun melangkah keluar, dan suara gemuruh terdengar. Saat ini, mati. 4 bentuk ini sangat kuat bila dikombinasikan dengan 10.000 R tubuh Lei, sementara tubuh Mu Yun 10.000 R Lei memadatkan 2 pola guntur, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Kekuatan ledakan dari keempat bentuk ini juga meningkat tajam. Lei Yin. Panah petir, pisau petir, ledakan guntur, Wan Lei Zhenjue 4 gerakan. Tapi saat ini, Mu Yun mengabaikannya sama sekali. Dengan telapak tangannya, segel guntur berkumpul dalam sekejap. Mo Xuantian merasakan sakit dan meraung, semprotan darah, tetapi pada saat ini, pedang Qi terlepas, dan panah petir menembus udara. Dengan kepulan,
Ia langsung menembus cakar Mo Xuan Tianlong. Mo Xuan Tian bertarung dengan tubuhnya. Dengan satu cakar, cakar naga merobek kekosongan dan melawan roh pedang Muyun, Mo Xuan. Marah, tubuhnya berubah menjadi ratusan kaki, dan seekor naga bersisik gelap muncul di hadapannya. Mati, momentum mengerikan terjadi saat ini, dan suara gemuruh terus berdering. Pedang panjang itu menembus kehampaan dan menghampiri Mo Xuan Tian. An Zong terdiam. Muyun berkata lagi, kalau begitu, bunuh kamu sebelum dia tiba. Pada saat ini, Muyun menatap An Zong dan berkata sambil tersenyum, kamu seharusnya memberitahu Li Mingxuan. Dia datang, mungkin tidak, kurang dari span lebih besar dari jadi sekarang, ini bukan waktunya melawan Li Mingxuan, kecuali orang itu sendirian seseorang yang memiliki segel surga yang kuat dapat membunuh 2 atau 3 orang. Sulit untuk membunuh mereka, jika ada lebih dari selusin, dia harus melarikan diri. Dia tidak takut pada Li Mingxuan, tapi apakah Li Mingxuan akan datang sendiri? Muyun juga tahu bahwa dari kekuatan kuat seperti Istana Kaiyang, mungkin An Zong dan Li Mingxuan punya cara untuk menghubungi dan menyampaikan. Jika mereka menunda, Li Mingxuan mungkin tidak bisa pergi. Coba saja, Muyun lalu berkata, aku tidak tahu bagaimana ilmu pedangmu dibandingkan dengan ilmu pedangku. Kamu juga pandai menggunakan pedang. Pada saat ini, seorang Zong mengayunkan pedang panjang di jabat tangannya, dan sebuah cahaya muncul. Kebetulan, Mo Xuan Tian baru saja berpikir demikian. Bahkan jika kamu adalah monster, Anda sama sekali bukan lawan dari Cilde Li Mingxuan. Bahkan jika kamu mencapai Feng Tianjing, kamu tidak bisa menjadi lawan Cilde Li. Mendengar ini, An Zong tertegun, tapi kemudian dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dikejar dan dibunuh, bagaimana bisa kamu membunuh? Menurutmu mengapa aku mengekspos diriku sendiri? Saya terus hidup sebagai Yun Xing. Bisakah Li Mingxuan menemukanku? Muyun mencibir dan berkata, beritahu Putri Mo Xuan bahwa aku adalah Yunmu, biarkan Li Mingxuan dan Mo Yunting datang kepadaku. Pada saat ini, An Zong tampak acuh tak acuh dan berkata, meskipun kamu bisa membunuhku, kamu tidak bisa melarikan diri selama kamu masih di dunia rahasia ini. Cilde Li Mingxuan telah tiba. Benarkah? Muyun memandang An Zong dan berkata sambil tersenyum, namun, tak ada gunanya memujiku. Aku akan tetap membunuhmu. Pujian dari musuh terdengar sangat nyaman. Kamu begitu luar biasa sehingga kamu bisa membunuh Mo Xuan Tian dan Yunmu, yang pertama menyegel surga dengan 5 tingkat pemotongan surga. Pantas saja Tuan Muda mengejarmu. Pada saat ini, An Zong melihat 10 mil jauhnya, di mana nafas tinta Xuan Tian berangsur-angsur menghilang, Li Xiwen langsung mengalami kemunduran. Bagus, Muyun berkata langsung, anak ini ada di sini untukku. Jika kita ingin melakukannya, kita harus melakukan hal-hal hebat. Saya menganggap Anda sebagai saudara. Meskipun Yunmu baru mengenalku, dia laki-laki. Saya jamin dia tidak akan pernah meninggalkan Anda dan saya. Ia ditarik ke dalam air oleh Gu Nanwan dan Yunmu, Sekte Tianmo, dia tidak boleh kembali. Mendengar perkataan Gu Nanwan, Li Xiwen tersenyum pahit dan berkata, apakah saya punya pilihan? Kami bertiga, kamu bisa menyegel surga, Yunmu bisa membunuh surga, dan saya juga seorang penebang surga 7 kali lipat. Dalam 10.000 tahun, kita bertiga menyegel surga, membentuk rantai, menduduki gunung sebagai raja, berkembang, dan menempati batas di masa depan, itu mungkin. Gu Nanwan berkata dengan serius, tidakkah kamu ingin meninggalkan Sekte Tianmo untuk waktu yang lama? Di Sekte Tianmo, orang yang bukan iblis tidak bisa masuk inti sama sekali. Ayah dan anak dari Istana Awan Ajaib dan Sihir Xuan Fei tidak pernah melatihmu sebagai intinya. Saya berencana untuk bergabung dengan Yunmu. Ikutlah dengan kami. Kami bertiga tidak biasa-biasa saja. Mungkin tidak ada tempat bagi kita di surga pertama di masa depan. Gu Nanwan memandang Li Xiwen dan berkata langsung, Xiwen, Sekte Tianmo, kamu tidak bisa kembali. Yunmu dan aku direkomendasikan olehmu. Jika kamu kembali, kamu akan mati. Ini, awanmu yang dicari Sekte Tianmo baru-baru ini, Yunmu. Sebagai pemimpin Sekte Tianmo, Li Xiwen tentu tahu apa yang terjadi di Sekte Tianmo baru-baru ini. Jalan langsung Gu Nanwan, Yun Xing adalah Yunmu. Tidak apa-apa, Li Xiwen memandang Gu Nanwan dan berkata, ada apa? An Zong tahu aku pemimpin Sekte Tianmo, tapi dia masih ingin membunuhku. Kata Gu Nanwan, apakah kamu baik-baik saja?
Di sisi lain, Li Xiwen dan Gu Nanwan bertemu, suara gemuruh terus berdering, tubuh Anzong mendekati Mu Yun, dan kedua sosok itu berselisih dan bertarung bersama pada saat itu. Mati. Pada saat ini, pedang mereka sama kuat dan kuatnya, dan momentumnya bahkan lebih mengerikan. Pada saat ini, seorang Zong mengenakan kemeja panjang dan memegang pedang di telapak tangannya. Saat itu, dia menghentikannya. Tampaknya ada ribuan pedang Qi dan langsung menuju ke Mu Yun. Wan Jianming. Raungan terdengar di kali ini, dan momentum ledakannya seperti sungai pedang, yang menyapu depan Anzong dalam sekejap. Momentum teror pecah saat ini. Akankah Anzong duduk dan menunggu kematian? Raksasa, bersama dengan pedang raksasa, langsung menyelimuti tubuh Anzong. Puluhan ribu pedang Qi menghancurkan pedang pelindung Qi di sekitar Anzong dalam sekejap, suara acuh tak acuh terdengar. Pergilah ke neraka. Saat pedang keluar, ia bergetar seperti gunung dan sungai, dan menjadi gelap seperti matahari dan bulan. Gempa pedang Kaisar Tianyan. Formula pedang Tianyan Yulei, jurus kelima, juga yang terkuat. Pada saat ini, raksasa dan pedang raksasa itu melesat ke udara dan langsung menuju ke Anzong, sementara roh pedang mengembun. Akhirnya berubah menjadi tubuh yang luar biasa, puluhan ribu roh pedang berubah menjadi raksasa, memegang raksasa pedang di Mu Yun dan di tangan tanda pagar 39, pedang Kaisar Xuan bersenandung dan bergetar seiring waktu. Raungan pecah di pedang panjang, yang sungguh menakjubkan. Gempa pedang Kaisar Tianyan. Benarkah? Tidak bisakah kamu menerimanya? Anzong tersenyum, sepatah kata terucap. Mu Yun memegang pedang Huang Xuan dan memandang Anzong dan berkata, kamu tidak bisa mengambil pedang ini. Pada saat ini, Mu Yun berdiri dengan pedangnya, tersenyum pada Anzong dan berkata, apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu? Meski aku hanya 5 tingkat yang membelah langit, tapi jangan remehkan aku. Potong. Jika Anda membandingkan saya dengan Mo Xuantian, ini kesalahan besar. Di awal Yizong dan di tahap akhir Yizong, tetapi keduanya juga berbeda. Mereka yang menyegel surga juga akan menguat sampai batas tertentu jika mereka tidak maju 100 meter setelah jalan utama melangkah ke 5.000 meter. Tetapi Anzong lebih baik dari Su Yangsun dan Mo Xuantian. Jadi kali ini, dia lebih kuat dari sebelumnya dan membunuh Mo Xuantian lebih cepat. Mo Xuantian merasa di Mu Yun bahwa dia lebih lemah dari Su Yangsun yang telah terbunuh sebelumnya. Namun, ada juga yang kuat dan lemah ketika jalan utama melebihi 5.000 meter. Itu adalah keadaan surga yang berat. Sebelum mencapai ketinggian 5.500 meter, ini adalah keadaan yang berat, segel surga. Orang ini lebih kuat dari Mo Xuantian. Mu Yun dapat membunuh Mo Xuantian, tetapi saat ini, cukup sulit untuk menghadapi Anzong. Pada saat ini, pertarungan antara Mu Yun dan Anzong menjadi semakin intens. Satu orang menyegel surga dan satu orang memotong surga. Menghadapi lebih dari selusin orang yang membelah langit, mereka tidak kehilangan angin sama sekali. Dengan kekuatan susunan Mu Yun, mereka mulai menyelesaikan masalah orang lain. Ya, tetapi saat ini, selesaikan masalah ini orang. Duluan, banyak kekuatan terdekat, seni bela diri, datang ke sini satu demi satu. Saat ini, dunia rahasia telah diwariskan, tempat ini juga tak terduga dan luas. Bagian dalamnya agak dikelilingi oleh aura langit dan bumi yang kaya serta kekuatan batas. Sangat cocok untuk budidaya tertutup di sini, terletak di lembah tempat pegunungan Yan Huang muncul, membuka ruang lain untuk membentuk batas rahasia ini, tanah rahasia dunia. Patuhi perintah. Pada saat ini, Li Mingxuan melambaikan telapak tangannya dan berkata, beritahu sihir Yunting bahwa jika kamu bertemu Yunmu, tidak akan ada amnesti. Li Mingxuan tersenyum dan berkata, dalam hal ini, itu tergantung pada berapa lama kamu bisa hidup. Tidak, bukannya saya tidak takut mati. Anda tahu, saya tidak akan memberitahu ayah saya dan Tuan Dixing bahwa Anda masih hidup, jadi. Apakah Anda datang untuk menantang saya? Li Mingxuan berbisik, kamu benar-benar tidak takut kematian. Mu Yun. Li Mingxuan melihat sekeliling. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Tampaknya itu jelas tertinggal setelah perang besar. Ya, Li Mingxuan menggosok jarinya dan berkata dengan lemah, kirim seseorang untuk segera memberitahu Mo Xiongcai bahwa putranya dibunuh di sini. Oh, kemudian Ping Hongyuan berkata, nak, itu bukan hanya Zong yang mati di sini, tapi juga Mo Xuantian. Ya, Li Mingxuan mengenakan mahkota dan jubah. Temperamennya tidak ada bandingannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, lanjutkan mencari Yunmu. Tidak lama setelah perang berakhir, Anzong nafas masih ada,
namun yang tersisa masih mati. Ping Hongyuan dan Zheng Xuan berdiri di depan Li Mingxuan dan berkata dengan hormat, "Anzong. Mati, nak." Puluhan orang kaget melihat kehancuran di lapangan. Setelah secangkir teh, puluhan sosok muncul di udara saat ini. 3 sosok, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berubah menjadi asap yang mengalir dan menghilang, kata Mu Yun langsung. "Keluar dari sini dulu." Melihat sekeliling, Gu Nanwan dan Li Xiwen juga memecahkan masalah orang lain dan melihat ke arah Mu Yun. Membunuh 2 orang berturut-turut adalah cara berat untuk menyegel surga, dan Mu Yun juga menghabiskan banyak uang. Kekuatan robekan yang mengerikan menghancurkan ruang di sekitarnya dan menyebabkan retakan ruang, yang membuat jantung berdebar-debar. Pedang raksasa perlahan-lahan menyelimuti tubuh Zong dan menelannya bom. Dia, jelas, tidak bisa menolak. Namun, tubuh raksasa itu adalah kuat, dan ki dari pedang raksasa bahkan lebih sombong. Di batas rahasia, di antara sebuah lembah, ratusan orang berkumpul saat ini. Li Wenshan berdiri di puncak gunung dan duduk di puncak gunung, saat ini, di negeri dunia rahasia. "Bagus, baiklah." Wu Boyi langsung berkata, "Jika kita bertemu Yunmu kali ini, kita keluarga Wu harus membantunya." Wu Zongsu berkata sambil tersenyum, saat ini, mungkin keluarga angin juga memiliki pemikiran yang sama. "Kali ini, jika ada kesempatan, kita harus membunuh angin Wuji." Wu Boyi berkata, "Keluarga Feng telah berkelahi dengan keluarga Wu kami selama bertahun-tahun. Di belakang keluarga Feng adalah dukungan dari Istana Yao Guang. Tanpa diduga, Sekte Tianmo diam-diam mendirikan Istana Kaiyang. Apa yang dikatakan saudara ketiga itu masuk akal." Wu Yangkun memandangi kakak laki-laki tertua dan kedua dan berkata, "Kakak tertua, saudara kedua, kali ini diperkirakan keluarga Feng juga akan mengirimkan banyak orang kuat untuk masuk. Kita harus waspada terhadapnya. Selain itu, Sekte Tianmo dan keluarga Feng telah bergandengan tangan secara pribadi. Kita harus waspada terhadap Sekte Tianmo." "Baiklah, ya." Si Nyao dan Long Taixuan telah memasuki tempat rahasia. "Ayah, ayo kita mulai dengan cepat." Wu Yuanhan berkata. Wu Yangkun sedikit gemuk, tapi momentumnya sangat kuat. Dia bertanya perlahan, "Yuanhan, apakah kamu yakin?" Pada saat ini, keluarga Wu mengirimkan sebagian besar yang kuat ke kedalaman pegunungan Yanhuang. Kakak beradik Wu Boyi dan Wu Zongsu sama-sama kuat dalam 4 aspek surga, sedangkan Wu Yangkun juga merupakan ayah dari Wu Yuanhan dan Wu Xinyao. Dia juga kuat dalam 5 aspek surga, ketiganya juga merupakan tokoh pilar keluarga Wu. Kurang dari span lebih besar dari Wu Boyi, kepala keluarga Wu. Saat ini, 3 sosok dalam keluarga Wu berdiri di depan, yang sangat menonjol. "Dao Jie, di mana itu?" Li Xiwen segera berkata, "Saya datang ke sini dan bertemu banyak orang kuat di tingkat pemotongan dan penyegelan surga." Diam. Nafas naga memperkuat tubuh naganya. Saat nafas itu memasuki tubuh Mu Yun, cahaya keemasan mengembun di permukaan tubuhnya. Nafas menyenangkan mengalir di antara tubuh Mu Yun. Pada saat ini, ada 6 mayat naga di tubuh Mu Yun, yang langsung dimasukkan ke dalam oven langit dan bumi oleh Mu Yun, menggulung menjadi merah dan terbakar, mengeluarkan nafas yang membara. Lambat laun, di dalam oven langit dan bumi, lahirlah aliran udara hitam. Tubuh Mu Yun duduk dan membuka mulutnya. Aliran udara hitam itu berubah menjadi kekuatan paling murni dari jiwa naga, darah naga, dan daging naga, dan berkumpul di tubuh Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun tampak tenang dan tenang. Untuk 6 mayat ini, dia siap untuk segera memurnikan dan memperkuat tubuh naganya. Pada saat yang sama, dia secara menyeluruh memurnikan beberapa roh yang menyegel surga dan berdampak pada 6 tingkat pemotongan langit. 6 mayat naga adalah mengambang dengan tenang di langit gambar pembunuhan. Mo Xuantian adalah keluarga naga, dan 5 Qizong yang dibunuh oleh Gu Nanwan dan Li Xiwen juga merupakan pejuang dari keluarga naga air hitam. Mu Yun selalu berada di puncak gunung. Dalam beberapa hari ke depan, ketiganya tidak pernah pergi. Li Xiwen dan Gu Nanwan keluar untuk menanyakan berita dari waktu ke waktu. "Baiklah, oke, hari-hari ini, mari kita berhenti di sini sejenak untuk melihat bagaimana pihak-pihak tersebut menangani dunia rahasia dan membuat rencana." Mu Yun kemudian berkata, "Senang berada dalam kekacauan. Hanya dalam kekacauan kita bisa mendapatkan peluang." Orang-orang itu semua tertarik ke sini, dan ada pula yang bingung. Li Xiwen dan Gu Nanwan memang layak untuk menjalin persahabatan yang mendalam. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia melihat mereka dan tersenyum. "Benar," Gu Nanwan juga berkata sambil tersenyum,
kami bertiga semuanya jenius. Seperti yang dikatakan Anhui Selatan, kami bertiga memiliki 1 tingkat penyegelan surga, 7 tingkat pemotongan surga, dan 5 tingkat pemotongan surga. Saudara Yun, Anda memiliki 5 tingkat penyegelan surga. Anda dapat membunuh yang kuat di surga yang menyegel. Ini sangat bagus. Kami bertiga pergi ke ujung dunia dengan pedang kami. Bagaimana bisa tidak ada tempat bagi kita bertiga di surga pertama ini? Li Xiwen berkata sambil tersenyum, aku sudah muak dengan Sekte Iblis hari itu. Saya telah melakukan yang terbaik untuk Sekte Iblis, tetapi pengadilan awan iblis tidak pernah menganggap saya sebagai orang kepercayaan. Mu Yun memandang Li Xiwen dan berkata, dalam analisis terakhir, aku menyakiti kalian berdua. Tubuh naga, dia telah mampu berubah menjadi 3.000 kaki. Kekuatan besar yang terkandung dalam tubuh naga 3.000 zang benar-benar tak tertandingi oleh tubuhnya sendiri. Mu Yun kemudian bertanya, seberapa semaraknya? Dengarkan baik-baik. Oh, Li Xiwen tersenyum saat ini. Selama 10 hari latihanmu, ada banyak kegembiraan di dunia rahasia. Jika dia mencapai kondisi 7 kali lipat sesegera, mungkin, tubuh 10.000 Erlei miliknya dapat menerapkan pola guntur ketiga lagi, dan pada saat itu, kekuatan ledakannya akan berlipat ganda, kurang dari span lebih besar dari saat mereka saling memandang, mereka berdua merasa terdiam. Ya, dipromosikan. Gu Nanwan melihat ke jalan Mu Yun. Apa dan ada apa? Li Xiwen dan Gu Nanwan maju ke depan saat mereka melihat Mu Yun bangun. Bangun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu terlalu merepotkan untuk membunuh Feng Tianjing, 6 tingkat pemotongan surga. Nafas yang nyaman membuat Mu Yun menghela nafas, ini juga karena tubuh naga melahap nafas naga dan bertumbuh, yang sangat mempersingkat waktu baginya untuk mencerna esensi, ki, dan roh tersebut, lebih pendek dari sebelumnya. Kali ini, Mu Yun membutuhkan waktu 10 hari. Potong langit, 6 kali, kini, transformasi tersebut membuat kedua jalan dominan tersebut berjalan beriringan dan langsung mencapai 4.500 meter. Awalnya, selama periode ini seiring berjalannya waktu, Mu Yun mendominasi jalan yang panjangnya mencapai lebih dari 4.100 meter dari awal 4.000 meter, setelah itu menyempurnakan semangat beberapa Feng Tianjing yang melahap. Mu Yun juga dengan jelas menyadari bahwa ki tubuh naga Mo Xuantian juga mengalir ke jalur masternya dan berkontribusi pada jalur masternya sendiri. Suara gemuruh terdengar terus-menerus, dan Mu Yun sepertinya mengalami transformasi. Dari manusia menjadi naga, ini adalah transformasi total. Untuk waktu yang lama, Mu Yun merasa lega.